Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Haji Safi'i. Saya dari SI 5F ingin mempresentasikan rekayasa perangkat lunak materi ke-6. Perangkat lunak software. Komputer memproses data menjadi satu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja, memecahkan berbagai macam masalah. Yang kedua, sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras hardware dengan menggunakan perangkat lunak software. Hierarki informasi, data, pengolahan data, informasi, dan pengetahuan. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari pengumpulan data, fakta, pengolahan, dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi suatu yang berguna berupa informasi. Informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadi knowledge, pengetahuan. Perangkat lunak software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuatan program untuk menjalankan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi untuk diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk mendeteksi program, menyiapkan aplikasi program sehingga data kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula, pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan puncard, yaitu kartu dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang berfungsi mengenai internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk diperlukan tertentu atau otomatisi peralatan secara otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengaruh ke suatu jenis kecerdasan buatan. Era modern. Saat ini perangkat lunak sedang terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak komputer. Bahkan
peralatan seperti telepon, televisi, mesin cuci, AC, dan Microsoft telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi setelah menjadi pekerjaan banyak orang. Dengan beberapa tahapan, proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Fungsi perangkat lunak software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, program bantu. Yang pertama, sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi: menyimpan program dan aksesnya, membagikan tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada iOS 2, Windows 95, Windows 98, Windows NT 2000 XP. Memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, password, dan penggunaan ID. Sistem operasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, penjadwalan proses, PC-DOS, MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, FreeBSD. Contoh sistem operasi: Disk Operating System DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Program aplikasi merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengolah database. Bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam mesin dan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer.
Level bahasa pemrograman. Bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin, di mana perkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contoh BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. Bahasa generasi keempat. Bahasa pemrograman 4GL merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut objek OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer sendiri. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan tingkat dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Program bantu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengopi data, mengompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya perangkat lunak untuk keamanan komputer. Untuk meningkatkan keamanan komputer dan serangan virus maupun hacker diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus. Yang pertama, menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis-jenis virus yang menyerangnya. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunanya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Berbagai cara dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Yang pertama, memberi proteksi komputer dengan antivirus. Yang kedua, melakukan update antivirus dan database-nya. Yang ketiga, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Yang keempat, mengetahui kondisi dan kinerja komputer. Yang kelima, melakukan backup data secara rutin. Baiklah, itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.